Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masih bersama channel Pasir Putih pada sore hari ini. Hari ini saya kedatangan teman seperjuangan. Beliau salah satu dai senior yang ada di Kepulauan Obi. Tentunya kita tahu bahwa Kepulauan Obi itu berada di Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, oleh karena itu kita akan menanyakan beliau karena beliau adalah dai senior yang punya sangat pengalaman dalam menempuh pendidikan sampai ke jalur luar negeri termasuk Yaman. Oke, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama asli Ustaz? Nama saya Fadlan Haji Abdullah Ode Binta. Kalau nama orang tua Sargawi Haji Abdullah Ode Binta. Nah, itu. Oke. Ustaz, sebelum perjalanan Ustaz ini berangkat dari Yaman, awal mulanya Ustaz menempuh pendidikan di mana dulu? SD di mana, SMP di mana, setelah itu sampai ke jenjang berikutnya sampai ke Yaman, gimana jalur-jalur Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Perjalanan pendidikan saya yang mulai dari SD. SD itu saya belajar di salah satu sekolah dasar di Desa Madapolo. Itu SD Impres. SD Impres. Nah, nama SD Impres. Di tahun 1990. Kemudian selain saya belajar di sekolah dasar SD Impres, saya juga ikut belajar di sekolah Ibtidaiyah Al-Khairat. Oh, Ibtidaiyah Al-Khairat. Alhamdulillah dari situ saya juga bisa menulis Arab. Nah, kemudian setelah selesai tahun 1990, saya lanjut ke Sanawiyah Al-Khairat di Ternate. Sampai 3 tahun. SD tadi 6 tahun. Alhamdulillah lancar. Oke. SD SMP 3 tahun selesai sekolah Sanawiyah Al-Khairat. Saya di tahun 9 berapa tadi? Sekitar 90-an ya. Nah, melanjutkan pendidikan itu sampai tamat tahun 93. 93 selesai SMP. Saya lanjut di sekolah di SMA, yaitu pesantren Bumi Hijrah Tidore. Oh, Bumi Hijrah Tidore. Al-Khairat, dia di bawah Yayasan Al-Khairat. Cuma di yang apa itu dia punya donatur hanya Pak Haji Bumi Hijrah, Pak Haji Hijrah. Haji Hijrah. Makanya pesantren itu dinamakan pesantren Bumi Hijrah Al-Khairat. Nah, waktu itu masih di bawah dikelola oleh kakak beradik, yaitu Ustadz Haji Abdul Ghani Kasuba dan Ustadz Muhammad Kasuba. Masya Allah, luar biasa. Kakaknya itu kepalanya, wakilnya Ustadz Muhammad Kasuba. Masya Allah. Itu 3 tahun di situ. Selesai di tahun 1996. Gitu. Oke, 96. Nah, kemudian ya, terus setelah 96 kami ada mungkin 10 orang waktu itu yang alumni itu. Kami itu alumni kedua di pesantren itu. Jadi alumni pertama sudah ke Jakarta. Waktu itu kami dikasih jalan lah, disuruh agar kita kalau boleh ke Jakarta. Nah, sama Ustadz Muhammad Kasuba. Di Jakarta itu rencanakan mau belajar di satu lembaga bahasa Arab yang punya kerajaan Arab Saudi. Itu Libya Jakarta. Lughatul Arabiyah. Iya. Maksudnya far'u atau cabang dari Universitas Ibnu Saud di Riyadh. Nah, tujuan kita salah satu memasuki, tapi ya karena kendala bahasa belum terlalu ini, akhirnya kami semuanya masuk di lembaga bahasa Arab namanya Al-Manar. Oh, Al-Manar. Jadi saya sebentar Ustaz. Tadi perjalanan Ustaz itu dari Tidore ke Jakarta, ini masuk Libya. Tapi karena bahasa Arabnya mungkin belum lancar,
tarbiyah dulu nih, cari pendidikan lain dulu untuk melancar di tari Al-Manar ya. Oke, di Al-Manar seberapa lama Ustaz? Al-Manar 1 tahun. Oke. Jadi Al-Manar itu di situ kita hanya belajar bahasa Arab, Ya. kemudian ada juga hafalan-hafalan. Jadi dia punya kurikulum atau manhajnya sama dengan Libya, tapi dia kan tahapnya idad Lugawiyah. idad lugawiyah, itu persiapan bahasa, nah gitu. Cuma dia mulai dari dasar, coba kita ambil intensif kan, bang ya intensif bukan reguler. Jadi setiap hari, gitu. 1 tahun selesai. Waktu masih di bawah pimpinan Anis Mata, Ustadz Ahmad Heriawan. Oh, Ahmad Heriawan. Masya Allah. Beliau itu, cuma kalau Ustadz Anis Mata jarang mengajar karena dia sibuk kan. Oh ya. Sana isi seminar macam-macam. Ya. Di tahun 96 itu kan, itu rame-rame itu, seminar-seminar yang ada diadakan di Jakarta. Waktu itu kan Pak Anies sering isi di masjid-masjid kayak Matraman, masjid apa namanya satu, gitu. Saya itu selesai situ sempat mondok di pesantren Mambaul Furqan di Leuliang. Di daerah mana tuh? Bogor. Bogor. Berapa lama Ustaz mondok di situ? Ya kurang lebih mungkin sampai 1 tahun. Jadi waktu saya kalau tidak saya 6 juz kah? Jadi hafalannya dari surat Al-Baqarah ke atas. 6 juz. Oke. Nanti di tahun 2000. Oke, tahun 2000. Tahun 2000. Waktu itu sempat ada beberapa alumni dari Al-Iman, dari Yaman. Oke. Itu Universitas Al-Iman. Karena waktu itu saya kan tinggal di Jakarta. Di kompleks Keramat Jati. Awalnya tinggal di hutan kayu. Saya pindah ke situ, ada Ustadz, dan kita sering datang ke situ. Lama-lama kita sudah tinggal di situ, di aula masjid. Jadi akrab dengan daerah di situ sudah. Kebetulan ada senior kita di situ, Ustadz Musa, ada beberapa orang tuh yang sudah duluan. Kemudian ada satu yang pernah juga di Al-Herat di Kalumpang, Ternate. Dia lama juga di situ, kemudian ke Yaman. Dia pulang cerita tentang Yaman. Oke, disitulah. Cerita tentang Yaman, terus dia kasih cerita bagaimana kita mau ke sana, caranya gimana. Oh, ya. Waktu itu yang pertama berangkat itu ada teman saya satu, dia kakak kita, senior kita, ajak dia mau tes ke Sudan. Saya itu nggak ikut, ajak ke Sudan, tapi ternyata yang tukang ajak itu tidak lolos. Dia yang lolos, Ustadz Izhar sekarang. Oh, Izhar. Oh, iya. Dia duluan ke Sudan. Oh, jadi sebentar Ustadz, saya potong sesaat. Berarti Ustadz ini dengan tokoh-tokoh Maluku Utara itu sudah kenal sejak lama. Iya. Termasuk ayahanda Ustadz Dr. Muhammad Kasubah, kemudian juga dengan orang tua kita, iya, Ustadz Abdul Ghani Kasubah. Kemudian juga dengan Ustadz Anis Mata dan Ustadz Ahmad Heriawan, Ajit Muslim. Oh, kemudian juga dengan teman kita juga Ustadz Izhar itu berarti sudah sama-sama waktu itu ya, luar biasa. Oke, terus Ustadz sampai di Jakarta, setelah itu proses pendidikannya itu langsung setelah diberitahukan tadi tentang universitas yang ada di Yaman, gimana caranya sampai bisa? Setelah itu saya sudah mulai terjemahkan saya punya ijazah. Oke, terjemahan ijazah. Terjemahkan ijazah SMA. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang terjemahkan siapa? Ada lembaga yang resmi. Lembaga yang resmi yang punya badan hukum. Kemudian ya setelah itu kirim ya itu sudah persyaratan-persyaratan yang diminta. Salah satu ijazah diterjemahkan. Sistem murasalah. Kirim berkas. Tidak lama, beberapa bulan datang itu panggilan. Surat qabul, tanda terima di Universitas Al-Iman. Setelah itu saya mulai urus semua. Dia punya persyaratan-persyaratan, salah satu
fiskal, bebas fiskal kan. Fiskal kan bayar waktu itu. Nah, cuma karena kita ini Maluku, khususnya Maluku Utara, itu bekas kerusuhan. Oh, era tahun itu ya. Kita datang ke bagian perpajakan untuk minta bebas fiskal. Bebas fiskal. Nah, gitu. Termasuk ke Kementerian Agama juga. Jadi kalau mau ke luar negeri harus melalui Kementerian Agama. Gitu. Setelah itu bebas fiskal selesai semua itu berangkat. Gitu. Itu berangkat dengan biaya sendiri. Oke, dengan biaya sendiri. Ustaz, berapa biaya Ustaz mengumpulkan uang itu? Waktu itu bisa beli tiket dan semua bisa, itu total bisa sampai ke Yaman. 10 juta. 10 juta. Di tahun didolakan 1000 tahun 2000 bulan Mei kalau nggak salah berangkat. 2000 ya, 2000-an ya. 2000, berarti masih sekitar 10 jutaan pada waktu itu. Oke. Setelah sampai di pemberangkatan pengurusan berkas semuanya, setelah itu sampai di Yaman, mendaratnya di Sona atau di daerah mana dulu? Atau langsung ke Sona dari Jakarta Sona? Itu berapa kali transit? Oke. Dari Jakarta. Dan waktu saya berangkat memang waktu itu dia bukan pakai visa belajar, pakai visa turis. Visa turis. Nah, ziarah. Itu ziarah. Ya, itu kan saya belum kan minta datang ke kedutaan Yaman. Nah, sampai di sana bilang kami di ada surat qabul dari pihak Universitas Al-Iman. Universitas Al-Iman. Jadi kami meminta visa belajar. Nah, tapi ternyata dari pihak kedutaan tidak mau memberikan visa belajar. Karena saya belajar ini di salah satu universitas yang punya itu oposisi. Oh, yang punya oposisi. Nah, oposisinya apa? Partai Al-Islah. Partai Islah. Pada waktu itu zaman Hizbul Islah. Apa nama Ustaz? Hizbul Islah. Yang kalau pemerintah Muktamar. Oh, oke. Itu dia punya ketuanya Presiden Abdullah Saleh. Okay. Jadi perjalanan itu, jadi saya berangkat dengan visa turis. Jadi dalam perjalanan ke Yaman itu saya menggunakan pesawat mewah. Uni Emirat Arab. Tahun 2000-an luar biasa soalnya. Itu luar biasa main pesawat itu. Berapa kali transit? Jadi dari Indonesia Singapura dulu. Singapura, kemudian Kolombo, Sri Lanka. Oh, Kolombo. Jadi tiba di Singapura waktu itu malam. Kolombo pagi. Tahu jam berapa tuh? Nanti transit terakhir di Dubai. Transit 13 jam, dia dapat hotel. Nginap di hotel. Masya Allah. Jadi berangkat ini modalnya apa? Berani, sendiri. Luar biasa. Sebentar Ustadz ya, sebentar. Bagi teman-teman itu memang dalam proses untuk menuntut ilmu tidak ada dalam keraguan, apalagi ilmu agama. Seperti yang secerca harapan dari Ustadz yang menjelaskan tadi itu, modal dengan uang mungkin secukupnya pada waktu itu pas-pasan, modal keberanian sampai bisa transit Singapura, kemudian sampai di Sri Lanka dengan Dubai pada itu, Emirat Arab ya? Uni Emirat Arab. Arab. Terus Ustaz, lanjutkan. Jadi kalau di transit di mana tadi itu di Kolombo itu hanya beberapa menit, tidak terlalu lama. Jadi itu mungkin isi minyak mungkin. Yeah. Sampai di Dubai itu transit 13 jam. Jadi saya sendirian itu. Ada beberapa penumpang, cuma mereka bukan pelajar. Saya tanya-tanya nih, ternyata mereka itu ikut kerja di kilang minyak di Mesir. Perusahaan minyak minyak. Mereka transit situ. Tanya-tanya, ini belajar bukan? Saya baru sekali ini kata dia bilang. Oh, sama-sama berarti. Berarti Ustadz sendiri waktu itu ya? Pas transit itu hotel pisah. Saya cuma bahasa Inggris pas-pasan. Iya. Ada bahasa Arab. Iya. Baru bandaranya besar, Dubai itu. Jadi pas turun, saya bingung ini kemana nih? Bandara besar, ya ada petanya. Ya keluar situ, jadi situ dia petunjuk keluar nanti ada mobil yang antar ke hotel, namanya Hotel Airport. Tidak jauh dari bandara. Baru waktu hari Jumat. Ya karena baru pertama kali ke luar negeri, bingung jadi bingung sampai sana ya sudah ternyata
ada dia punya apa orang India katanya yang sopirnya tuh. Nah, dia sudah lihat jalan, sudah ambil tas, naik di mobil, mau ke hotel. Saya sendirian, tidak ada orang. Oh, iya. Nah, masih ingat DP nama tuh, Bilal, Bilal. orang India hitam. Jadi sampai di sana, terus saya juga sempat lapor ke bagian resepsioner. Jadi sana tuh rata-rata dia punya pegawai hotel itu bukan orang asli sana, Orang dari luar. orang luar, gitu. Ya saya sampai sana karena takutnya sampai di Yaman tidak ada yang jemput, fax lagi. Ternyata tidak sampai 13 jam di hotel itu. Jadi saya takut jangan sampai tertidur, Kong, ketinggalan pesawat, bingung nih. Ya. Baru memang masih apa, belum tahu masalah ACC begini. Baru sendiri hari Jumat lagi, saya mau bikin apa? Tak ada orang mau baca cerita. Oke. Ini lapar nih, sudah jam berapa nih? Jadi makanya di hotel Ini mau makan bagaimana? Saya kira petugas hotel datang bawa makanan. Padahal ada dia punya apa? Voucher. Oh. Situ lunch, dinner, dan apa semua tuh. Ya. Pokoknya makan satu hari punya itu. Oh. Pas lihat, oh ini turun ke bawah ya. Saya turun ke bawah, langsung di ruang makan tuh, kasih ini. Makanan, pokoknya makan kenyang-kenyang, naik ke atas. Berapa hari transit? 13 jam. Itu langsung proses Jadi pemberangkatan. itu belum siap, belum apa tuh. Saya tidur, gelisah apa? Mau keluar panasnya jam berapa waktu itu? Mungkin tengah malam waktu itu tuh. Saya suruh antar saya ke bandara. Antar ke bandara. Kasih lihat tiket apa semua. Dia punya apa? Masuk. Kong dia bilang, kan saya bawa tas lebih itu. Ada ransel. Yang sebenarnya ransel yang besar dengan ransel yang kecil. Dia bilang ini kasih masuk. Saya kira bayar kalau terada. Kan ganti pesawat tuh. Iya kan, transit. Ganti pesawat yang agak kecil. Jadi karena saya mau cepat main ke pesawat, masuk ke dalam ini, dia bilang boarding pass. Apa itu boarding pass? Berapa kali? Jadi pas ini pas-pasan nih. Itu berapa kali? 2 kali kan? Itu ke sana di bagian apa? Penjaga itu loket tuh. I want to take the boarding pass bilang gitu. Oh, bahasa Inggrisnya. Dia bilang over there. Oh, over there sana. Pindah lagi. Kasih ini. Pada over there, apa boarding pass itu kan kursi, tempat duduk seat kan? Sudah ambil selesai tak duduk. Kasih masuk sampai apa? Sudah. Taruh lama langsung masuk. Duduk santai sudah, senang sudah nih. Yang penting sampai. Saya punya pikiran tuh. Perjalanan berapa jam dari Dubai ke Yaman langsung itu? Sekitar berapa jam? Tidak terlalu apa? Mungkin 1 jam, 2 jam apa? 2 jam ya. Dari Dubai ke Sanaa. Langsung ke ibu kota negaranya. Ibu kota negara. Pas turun dari sana, ada yang jemput. So ada teman-teman dari Indonesia. Kampus Indonesia. Jemput. Saya turun begini, ini airport militer punya angkatan udara atau apa? Soalnya petugasnya rata-rata ada petugas apa tuh loreng semua. Oh, begitu. Batu yang alhamdulillah langsung dijemput sama teman-teman. Sampai di sana pas siang itu pas sama tidur, apa yang saya dengar? Rentetan senjata. Tembak. Baku tembak. Ternyata ada apa namanya? Itu Yaman kan? Karena di sana Yaman tuh negara memang dia punya apa? Rakyatnya tuh bebas memegang senjata begitu. Bebas pegang senjata ya? Senjata. Cuma walaupun bebas begitu tidak sembarangan. Jangan sampai terjadi apa namanya bentrok sengketa tanah atau apa. Itu kalau sudah bisa selesai dengan apa? Bukan pukul tapi senjata. Oke, tadi perjalanan Ustadz setelah sampai di Yaman, setelah itu nanti diantar ke teman-teman dari Indonesia tuh langsung ke kampus. Ke kampus. Ada asramanya di situ. Langsung asrama. Oh, setelah tinggal di kampus, berapa lama pendaftaran baru bisa masuk jadi mahasiswa? Ya, besoknya tuh langsung jadi mahasiswa. Cuma kita lapor dulu ke kedutaan kan. Oke, kedutaan Indonesia. Karena memang Universitas Al-Iman ini salah satu universitas swasta yang punya hubungan baik dengan pihak pemerintah Indonesia. Oh, pemerintah Indonesia. Kedutaan kan dekat. Karena kampus Al-Iman ini punya beberapa menit saya sudah sampai ke kedutaan. Oke. Jadi kampus Al-Iman ini berdirinya sekitar tahun berapa Ustadz? Sekitar awalnya siapa pendirinya dan tahun berapa berdiri
Universitas Al-Iman ini? Itu Sehingga didirikan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Dan dia dinamakan Universitas Jamiatul Iman. Kenapa dinamakan Jamiatul Iman? Jadi ya kalau tidak salah itu beliau ini kan apa namanya salah satu ulama yang memperhatikan masalah akidah. Akidah. Cuma dengan penyebutan iman. Iman. Makanya kitab-kitabnya namanya Al-Iman. Mungkin diambil dari sini dan jadi Jamiatul Iman. Oke. Itu kalau nggak tidak salah 1997 kalau tidak salah tuh. Bangunan itu Dibangun Universitas Al-Iman kalau nggak salah. Oke, baik teman-teman channel Pasir Putih, dari rangkaian perjalanan sosok Ustadz kita, Ustadz Fadlan, perjalanan prosesnya mulai dari Indonesia sampai ke Yaman dengan sendiri beliau modal nekat dengan cara menuntut ilmu pada waktu itu, beliau belajar di Al-Iman. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi teman-teman pada episode berikutnya. Kita akan berbicara tentang perjalanan berikutnya tentang pendirinya Darul Iman dan sosok Syekh Abdul Majid Az-Zandani, pendiri Darul Iman, dikenal oleh Ustadz Fadlan. Ustadz, terima kasih Ustadz. Hari ini kita sudah bisa mendengarkan perjalanan Ustadz dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita akan bisa kembali lagi mencari beliau part kedua tentang sosok Syekh Abdul Majid Az-Zandani, pendiri Darul Al-Iman di Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.